Pak Hadi, selamat malam. Selamat malam. Pak Hadi, apakah Anda sudah mendapatkan klarifikasi Pak Hadi mungkin dari pihak Lion Air langsung apa yang sebenarnya terjadi di Bandara Suta saat ini sampai ada 12 jam lebih keterlambatan puluhan penerbangan? Ya, jadi kami bertemu dengan pihak Lion Air ya, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta tadi pada pukul 15, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, jam 3. Jadi ini juga adalah pertemuan pertama sejak tadi pagi. Jadi sejak tadi pagi itu terus terang kita melihat bahwa pihak Lion Air tidak kooperatif ya, tidak responsif ya untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini. Sehingga yang banyak terjun untuk mengatasi persoalan ini adalah tim dari OTBAN, ya, Otoritas Bandara, yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan. Kemudian adalah pihak Angkasa Pura II. Bahkan pada malam hari ini yang menyajikan makanan ya untuk para penumpang itu adalah dari pihak Angkasa Pura II ya, yang berinisiatif untuk supaya lebih memberi ketenangan pada penumpang ya. Baik. Nah, pada pertemuan pukul 3 tadi itu pihak Lion Air menjanjikan akan menerbangkan 8 pesawat ya. Itu terdiri dari 4 pesawat reguler mereka, kemudian 3 pesawat Batik Air, ya, dan 1 pesawat berbadan lebar ya, Boeing 747 yang selama ini digunakan untuk penerbangan Jakarta Jeddah itu disiapkan untuk menerbangi Jakarta Medan untuk mengangkut para penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Nah, terkait dengan hal itu maka kami sudah menyiapkan untuk mempermudah perizinannya. Izin rute segera kita berikan agar 8 pesawat tersebut segera bisa terbang untuk mengurangi tumpukan penumpang yang ada di penumpukan penumpang ada di Bandara Soekarno-Hatta, juga sekaligus memberikan kepastian kepada para penumpang yang sampai saat ini masih belum terangkut seluruhnya. Baik, solusi sementara berarti ada 8 pesawat yang disiapkan untuk menerbangkan hanya untuk rute Jakarta Medan saja ya Pak Hadi ya? Oh tidak. Yang Jakarta Medan tadi yang pesawat yang berbadan lebar tadi. Yang 747. Baik, ya. Pak Hadi, saya ingin tanya Pak, dengan seperti ini apakah tadi Anda katakan Lion Air tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, apakah dengan ini sudah masuk dalam kategori terkena sanksi atau belum bagi Kementerian Perhubungan? Yang jelas kalau kita cermati situasi di lapangan, ada hak-hak penumpang yang diabaikan oleh pihak Lion Air. Tadi Pak Tulus sudah menjelaskan merujuk kepada peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 ya tahun 2012. Itu sudah dijelaskan apa saja hak penumpang ketika terjadi delay. Nah ini kita lihat bahwa perkembangan di lapangan hari ini terlihat sekali bahwa hak-hak tersebut diabaikan. Nah, kita juga sudah menyampaikan kepada pihak Lion Air jangan hanya terpaku kepada peraturan menteri tersebut ya. Jadi jangan hanya terpaku terhadap itu. Karena apa? Karena ada hal lain yang lebih penting dibandingkan kompensasi dalam bentuk snack, kompensasi dalam bentuk uang tunai. Yang lebih penting adalah kepastian. Jadi kita tadi dorong agar pihak Lion Air hadir untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik ya, khususnya para penumpang, dan juga menyiapkan pejabat yang secara khusus bisa menjawab ya berbagai pertanyaan yang dilontarkan atau muncul dari para penumpang. Ini juga kita dorong karena itu jauh lebih penting dibandingkan memenuhi ketentuan tadi itu yang sangat terbatas ininya untuk bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif. Meskipun sampai saat ini pihak Lion Air sendiri tidak pernah ada yang menemui atau belum pernah ada yang menemui Pak penumpang yang terlantar ya. Pak, saya ingin Pak Hadi mungkin berbincang juga dengan Pak Yudi, bisa menanyakan sesuatu mungkin kepada Pak Hadi, silakan. Ya, saya kira tadi Pak Hadi belum bisa menyatakan ketegasan tentang sikap ya. Tadi Mbak Bilkis nyatakan tentang sanksi ya. Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Undang Penerbangan itu jelas di sana ada sanksi 3 ya. Kalau sanksi itu yang pertama adalah peringatan, ya, yang kedua adalah pembekuan, yang ketiga pencabutan. Jadi saya kira Lion Air sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Tulus, ini termasuk
setiap tahun paling tinggi ya, keluhannya ini belum ada perbaikan dalam pelayanan. Saya kira minimalnya itu sanksi peringatan itu harus keluar dari Kementerian. Pak Hadi, saya akan tanya apakah sudah ada peringatan kepada Lion Air sebelumnya, dan ini kan juga mengacu kepada pembekuan dan pemberhentian izin operasi ya. Sesaat lagi Pak Hadi, ditahan dulu, tetap bersama kami.